susu ibumu. Tangisan hausmu membangunkan jiwa. Demi kamu ibumu rela. Satu lagi yang tak pernah kau tahu tentang cerita masa kecilmu. Betapa mesranya pelukan ayahmu, lalu pergi menghadap Yang Kuasa. Hari ini kamu telah diberkati dalam pernikahan kudus dan mulia. Jadilah pasangan yang saling setia, sehidup semati. Jangan biarkan hatimu dipenuhi semak berduri dan api cemburu. Undanglah Tuhan menghampiri kamu lewat doa-doamu. Jadikan Yesus sebagai nakodamu. Percayalah hanya kepadanya. Bersujudlah dan memohon arahan dan petunjuknya, sayang. Yesus, dengan penuh hormat dan sukacita kami mengundang seluruh hadirin untuk berdiri menyambut prosesi memasuki ruangan sebagai tanda mulainya ibadah dan perayaan pernikahan Saudara Alexander Dari dan Eka Putri Sitarian. Dengan diiringi lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat yang penuh anugerah ini, mari kita menyambut dengan hati yang penuh hormat kehadiran para pelayan Tuhan dan keluarga serta kedua mempelai yang akan memasuki ruangan.
kasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah peneguhan pernikahan saudara Alessandra Dali dan Eka Putri Italiana Minggu 4 Januari 2020. Pernyataan dan perwakilan penyerahan wakil dari keluarga. Cek, izin Pak ya. Shalom kepada Bapak Pendeta atau Gembala, para majelis dan jemaat yang kami kasihi. Pernikahan kudus adalah suatu kehendak dan perintah Tuhan. Karena itu kami menyerahkan putra putri dan saudara-saudari kami Alessandra Deli dan Eka Putri Italiana kepada gereja Tuhan di sini untuk peneguhan pemberkatan pernikahan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendukung putra putri kami menjadi anggota GKSI Jemaat Hepzibah Cabang Bumi Indah Pasar Kemis Tangerang Banten untuk menerima pelayanan penggembalaan dan bimbingan rohani agar mereka bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus serta bertanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagai anggota jemaat. Amin. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Kepala Rumah Tangga Kristen. Mari kita bersama-sama membawa kedua pengantin ini untuk bertemu Tuhan Yesus dan diberkati pernikahan kudus mereka hari ini. Amin. Sebelum kita memulainya, mari kita tundukkan kepala, kita saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sekali lagi, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha
iman kita kepada Kristus, sebab Ia adalah sumber kehidupan sejati. Sebelum kita masuk lebih dalam ibadah, penyembuhan dan pemberkatan saudara-saudari atas nama Alessandro Daily dan saudari Eka Putri Italiana, mari kita teguhkan dan habiskan ibadah hari ini. Pertolongan dalam ibadah penyembuhan pernikahan saudara Alessandro Daily dan Eka Putri Italiana adalah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelumnya kita bernyanyi Bila ku buka mataku mengenalmu. Ku buka mataku
ayat 1. Beginilah firman Tuhan, segala usaha manusia dalam membangun rumah atau menjaga domba-dombanya. Beginilah firman Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari perjalanan Tuhan hingga kami boleh tiba di tempat ini, tiada kami boleh tiba dengan penuh sukacita tanpa kekurangan satu apapun. Dan pada saat ini Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dalam peneguhan pernikahan saudara kami kedua mempelai. Kiranya urapan Tuhan, otoritas Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami. Mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri, biarlah terus Tuhan yang menolong dan menyertai. Jadi dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Mazmur 92 ayat 13, dan petunjuk hidup baru terambil dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Mazmur 92 ayat 13, beginilah firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Petunjuk hidup baru terambil dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah yang membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Untuk meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita bernyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bangkit, serukan nama Yesus.
dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah dan jurang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Allah yang memberikan kami kehidupan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini, di mana Tuhan telah memimpin kami dari awal ibadah kami ini hingga sampai saat ini di dalam rangka pemberkatan pernikahan saudara kami Alex dengan saudari kami Eka. Tuhan, kiranya segala sesuatu yang telah kami persembahkan kepada Tuhan melalui pujian kami, biar menjadi persembahan yang harum di hadapan tata Tuhan. Pada saat ini, sebelum kami lebih masuk lagi dalam ibadah sore hari ini di dalam pemberkatan pernikahan kudus kedua saudara kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kami untuk meresponi kembali kehidupan keluarga kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya sapa kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Karena ini juga masih awal-awal tahun, masih ada harum-harum tahun baru. Jadi saya sapa kita kembali, selamat tahun baru. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada keluarga besar mempelai yang telah mempercayakan pelayanan ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala GKSI Hepzibah Bumi Indah dan tim PPJ yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini di dalam rangka pemberkatan pernikahan saudara Alexander Deli dengan putri Italiana. Ya, sebagai landasan kita untuk firman Tuhan sebelum masuk di dalam pernikahan kudus yang sebentar lagi akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 20 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, kitab Roma yang 12 ayatnya yang 9 sampai yang ke-10.
Firman Tuhan demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan berbahagia kita yang membaca kebenaran firman Tuhan itu, dan yang lebih berbahagia adalah kita orang-orang percaya yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah landasan kita dalam memasuki pernikahan saudari kita Alexander dengan putri Italia, dan ini juga sebagai review kembali kepada kita jemaat Tuhan, di mana kita telah membentuk keluarga. Saya rasa bahwa keluarga itu tidak pernah berhenti untuk tetap belajar. Mungkin di tengah kita ini masih banyak atau banyak yang sudah pernikahannya sudah ada yang 2 tahun, 5 tahun, atau ada yang 10 tahun. Tapi saya percaya di dalam keluarga Bapak Ibu saudara-saudari pasti banyak tantangan, masalah yang selalu dihadapi. Makanya saya katakan bahwa keluarga itu tidak pernah berhenti untuk belajar, terus belajar. Karena di dalam suatu rumah tangga itu adalah rumah, tetapi di dalamnya ada tangga. Ya. Ada rumah dan di dalamnya ada tangga, berarti kita harus terus belajar. Makanya saya katakan bahwa ini sekalian juga untuk review kembali pernikahan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang telah melangsungkan atau yang telah sudah menikah. Dan terlebih-lebih firman Tuhan ini adalah untuk kedua mempelai yang berbahagia di sore hari ini. Tema firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini yaitu fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia. Sekali lagi, fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semua kita ingin keluarga kita selalu bahagia. Ada amin? Tidak ada keluarga yang tidak bahagia, yang tidak menginginkan kebahagiaan. Pasti Bapak Ibu ini atau saya menginginkan keluarganya bahagia. Ya, pasti. Tidak ada orang menginginkan keluarganya hancur. Tidak ada orang yang menginginkan keluarganya tidak harmonis. Tidak ada orang yang menginginkan keluarganya biasa-biasa saja. Tetapi semua orang ingin keluarganya menjadi bahagia, menjadi contoh, menjadi teladan, supaya dipuji oleh orang untuk kemuliaan Tuhan. Pasti itu keinginan kita untuk berkeluarga, supaya bagaimana keluarga kita itu bisa bahagia. Tentunya banyak dasar yang kita harus pelajari. Ya, banyak dasar yang harus kita pelajari. Tetapi pada sore hari ini saya memberikan 3 saja untuk fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia untuk kedua mempelai. Ya, sebelum masuk di dalam pemberkatan kudus, maka harus memiliki fondasi di dalam membentuk keluarga, supaya keluarga Bapak Ibu saudara-saudari bisa bahagia. Yang pertama adalah iman bersama kepada Kristus. Ini adalah iman bersama. Di dalam rumah tangga ada yang namanya suami istri, Bapak Ibu. Bukan hanya istri yang beriman, atau sebaliknya bukan hanya suami yang beriman sedangkan istri tidak mempunyai iman, atau sebaliknya bukan istri yang beriman tetapi suami tidak beriman. Tetapi harus dua-duanya memiliki iman yang sama di dalam Kristus, dan menjadikan Kristus itu menjadi pusat di dalam keluarga. Ada amin? Menjadikan Kristus itu menjadi pusat di dalam keluarga.
Bukan itu yang kita andalkan di dalam keluarga, bukan harta, ya, bukan materi, bukan kedudukan, bukan jabatan, tetapi harus menjadikan pusat Kristus di dalam keluarga itu. Kenapa saya katakan masih banyak orang yang mempunyai banyak harta, materi di luar sana, tetapi kita mendengar keluarga tidak harmonis, anak terjerumus di dalam pergaulan bebas, istri selingkuh, suami selingkuh, padahal mempunyai materi yang banyak, padahal mempunyai jabatan yang layak. Itu tidak mendukung. Tetapi yang mendukung adalah harus kita menjadikan pusat Kristus itu di dalam keluarga. Iman di dalam Kristus. Harus mempunyai iman. Dan iman ini harus ada dua-dua. Harus ada suami, istri mempunyai iman. Ada amin? Ya. Harus ada. Suami beriman, istri juga harus beriman. Dan membangun keluarga itu di atas dasar waktu, seperti yang disampaikan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ya. Apa bunyinya di sana? Disampaikan bahwa di sana orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah sama orang yang bijak, dia mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika badai melanda, maka rumah itu tidak roboh. Seperti itu kita Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam rumah tangga, untuk menjalani rumah tangga yang bahagia. Yang kedua, bagaimana kita memiliki fondasi dalam membentuk keluarga yang baru? Yaitu kedua, ada kasih. Di dalam membentuk rumah tangga, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada yang namanya baik-baik saja, ya. Tidak ada yang namanya sehat-sehat saja. Tidak ada yang namanya lurus-lurus saja, ya. Pasti ada suka, duka. Pasti banyak masalah di dalam keluarga, ya. Pasti ada banyak juga ada duka juga di dalam keluarga. Mungkin ada tidak cocokan antara suami istri di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan adanya kasih maka semuanya itu bisa tertutupi, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari atau seorang suami pergi kerja, ketika pulang istri menyambut dengan banyak kata-kata atau dengan omelan, ya. Bukan itu yang disambut mengambil air minum, ya. Tetapi maaf Bapak Ibu Saudara-saudari, ini saya tidak tahu kalau ini mitos atau apa. Kalau fakta, memang sih dikatakan bahwa seorang perempuan itu mengeluarkan kata-kata itu setiap hari itu sekitar 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata per hari, ya. Jadi ini mungkin mitos, ya. Tapi ini kita bisa belajar, karena memang kenyataannya bahwa istri itu memang lebih banyak kata-kata, ya, lebih banyak. Ketika suami datang, maka istri menyambut dengan omelan. Ketika suami melepaskan sepatu dan menaruh di pinggir tembok atau di mana atau di bawah meja, terus istri datang dengan omelan, kenapa sembarangan taruh sepatunya? Ya, mungkin kata-katanya belum habis, Bapak Ibu, ya. Mungkin kata-katanya belum habis sehingga dia ngomel, sebenarnya maksudnya baik. Atau juga sebaliknya, suami ketika pulang diam saja, istrinya kenapa diam, gitu kan? Nah, karena kata-kata sudah habis. Jadi istri harus mengerti. Saya katakan tadi bahwa perempuan itu lebih banyak mengeluarkan kata-kata per hari dibanding laki-laki. Nah, jadi mungkin di dalam pekerjaannya sudah habis. Makanya istri
ketika sebelum suami pulang, telepon, Pak, kata-katanya jangan dihabiskan, disisai supaya nanti ketika balik ke rumah bisa cerita dengan saya. Nah, harus seperti itu supaya tidak ada kesalahpahaman. Begitu kan Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya, harus seperti itu. Nah, begitu juga suami telepon, Mak, supaya nanti ketika saya sampai ke rumah saya tidak pusing. Bolehlah suaranya dihabiskan aja dulu kata-katanya. Ya, kata-katanya dihabiskan dulu supaya ketika saya sampai ke rumah nanti tinggal saya tidur saja. Saya tidak bisa mendengarkan lagi atau tidak mendengarkan lagi cerita karena sudah capek bekerja. Nah, itu sebaliknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mengatasi hal seperti itu adalah harus ada kasih. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus orang yang berdosa. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. Yesus telah memberikan teladan untuk menutupi semua kesalahan yang seharusnya saya dan Bapak Ibu saudara-saudari binasa karena dosa, tetapi karena kasih Tuhan mengubah semuanya. Karena di dalam kitab Roma tidak ada satupun yang benar di dalam atau di atas dunia ini. Fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia adalah yang ketiga, saling menghormati atau saling menghargai. Ya, saling menghormati dan saling menghargai. Di dalam Efesus 5 ayat 25 berkata di sana seperti ini kira-kiranya, bahwa hai suami, hai istri, ya, hormatilah suamimu sebagaimana Kristus di dalam gereja. Begitu juga sebaliknya, hai istri, hai suami, kasihilah istrimu. Harus saling menghormati, saling mengasihi. Kalau tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, saling mengejek, saling melihat kekurangan satu dengan yang lain, maka keluarga itu pasti akan berakhir. Karena tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati, maka yang terjadi di sana pasti berantem, ya. Karena tidak menghargai, saling mementingkan diri sendiri, saling mengatakan kehebatan masing-masing, saling menjelekkan dengan yang lain. Mungkin suami atau istri berkata, ya coba suami si A itu orangnya seperti ini. Salah satu yang membuat keluarga itu berantakan ketika seorang suami atau istri memberikan contoh dengan keluarga yang lain, mengatakan bahwa lihat suami yang keluarga si A itu orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Itu tidak boleh. Atau suami juga mengatakan bahwa cuma istrinya itu dia sangat mengerti dengan suaminya. Kenapa? Karena tidak ada saling menghargai, saling menghormati, ya, saling melihat kekurangan pasangan, ya. Bukan yang itu yang ada saling menutupi, bukan itu yang saling melengkapi, bukan. Tetapi yang ada adalah saling menjelekkan dengan yang lain. Harus dibuang itu jauh-jauh. Di dalam membentuk keluarga yang bahagia adalah harus saling menghargai dan menghormati. Mungkin di mata atau suaminya kurang sempurna, ya, atau di mata suami istrinya kurang sempurna. Tetapi kebanyakan Bapak Ibu di masa-masa pacaran atau di masa awal-awal, ya, pasti yang dipanggil, kalau suami panggil istri sayang gitu, ya, atau adik, ya, hilang. Tetapi kalau ada ditanamkan di dalam keluarga, ada saling menghormati, saling menghargai, bahwa sampai tua pun pasti tetap dipanggil sayang, pasti tetap dipanggil abah. Kalau ditanamkan di dalam keluarga, saling menghormati dan saling menghargai. Tetapi kalau tidak ditanamkan, maka tidak ada yang namanya tadi saling mengasihi tadi itu. Tidak ada.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ketiga poin utama ini di dalam membangun keluarga yang bahagia, yaitu harus ada iman, dan kedua ada kasih, dan ketiga saling menghormati atau saling menghargai. Kalau Bapak Ibu ingin keluarganya bahagia, harus memiliki ketiga poin ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah memberikan kami kehidupan, firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan untuk kami renungkan di sore hari ini, di dalam pemberkatan pernikahan saudara kami Alex dengan saudari kami Eka. Dan firman ini tidak tertutup kemungkinan juga bagi kami jemaat-jemaat yang hadir pada sore hari ini. Kami tahu bahwa firman-Mu yang Tuhan sampaikan untuk kami berat kami lakukan, tetapi dengan Roh Kudus-Mu yang Tuhan berikan untuk kami, untuk memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman, terlebih-lebih secara khusus kepada kedua saudara kami yang mengasuhkan pernikahannya pada sore hari ini, saudara kami Alex dan saudari kami Ek, untuk menanamkan di dalam hati mereka, untuk memberikan mereka pemahaman akan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu mereka bisa memberikan landasan kehidupan mereka dalam melangkah di dalam kehidupan atau di dalam keluarga baru bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, mari kita berdiri. Mari kita mengaku pengakuan iman rasuli kita. 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan dulu kembali. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, salam. Yang Vivo. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya sebagai landasan bagi kita semua, dan beristimewa kepada pengantin-pengantin yang sudah ada di depan kita. Baik, tiba saatnya kita masuk dalam peneguhan dan pemberkatan saudara Alessandro Daily dan saudari Eka Putri Italiano. Sebelum kita masuk dalam peneguhan dan pemberkatan, marilah kita dengarkan dasar-dasar pernikahan secara Kristen. Pernikahan itu memang kehendak Tuhan, jelas sekali tertulis dalam Alkitab. Setelah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu,
dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tuhan Yesus bersabda tentang pernikahan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian juga pada awal karyanya dan sebagai permulaan tanda ajaib, Tuhan Yesus menghadiri pesta di Kana, memberkati dan menjadikan pesta itu penuh sukacita, supaya hidup pernikahan saudara berdua bahagia, sejahtera dan langgeng. Firman Tuhan memberi petunjuk tentang kewajiban suami dan istri sebagai berikut. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menuduskannya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihi dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Bapak Ibu yang saya kasihi dan pengantin, tolong fokus. Sekarang mempelai berdua dipersilakan untuk berdiri di tempat. Baik, tolong didengarkan. Setelah saudara berdua mendengarkan dasar-dasar pernikahan tadi, tolong nanti dijawab ya dengan segenap hati. Sekali lagi saya baca. Setelah saudara-saudari berdua mendengarkan dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya dan berjanjikan saudara berdua untuk menepatinya? Sekali lagi, jawabannya adalah ya dengan segenap hati. Sekali lagi, saudara, setelah mendengarkan dasar-dasar pernikahan tadi yang disampaikan, bersediakah saudara berdua menerimanya dan berjanjikah saudara berdua untuk menepatinya? Silakan jawab. Amin. Hendaklah ya, tetap ya. Tuhan Yesus mendengarkan jawaban saudara berdua dan jemaatnya menjadi saksi. Silakan berjabat tangan dan masing-masing. Silakan berjabat tangan saling berhadapan.
Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan mereka berikrar, berjanji dalam pernikahan kudus mereka. Pertama, kami persilakan kepada calon suami untuk menyampaikan janji nikahnya atau ikrar dan janji nikah. Kalau ada link dibantu. Sudah dihafal? Atas nama Eka Putri Karyana, di hadapan Allah Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan jemaatnya, saya mengambil engkau sebagai istriku dan saya berjanji di hadapan Allah akan setia hingga mau dalam zakat. Dilengkapi, ikuti kami sekali lagi biar terang benderang. Mohon maaf. Sebutkan nama dan ikuti kami nanti. Sebutkan nama calon istrinya. Eka Putri Karyana, Di hadapan Allah di hadapan Allah dan jemaatnya, dan jemaatnya, aku menyatakan mengambilmu menjadi istriku, menjadi istriku, dan sebagai seorang suami yang setia dan takut akan Tuhan. Aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Sekarang kita saksikan calon istri menyampaikan ikrar nikah atau janji nikahnya kepada suaminya. Sebutkan nama suami, calon suami. Saya Dewi, di hadapan Tuhan dan di depan semua jemaat, saya menerima engkau sebagai suami saya dan akan tetap setia dan menemani engkau dalam suka maupun duka sampai maut memisahkan kita. Amin. Silakan ambil nikah. Dalam pernikahan kudus untuk kemuliaan Kristus. Sebagai hamba Kristus Tuhan, dengan ini saya akan menentukan pernikahan saudara. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selanjutnya kepada pengantin, silakan berlutut. Yang melampaui segala sesuatu yang telah memanggil engkau di dalam kasih Kristus, dipersatukan oleh Roh Kudus dalam persekutuan dalam rumah tanggamu. Kiranya berkat turun atas pernikahan kalian dalam rumah tanggamu. Kiranya rumah tanggamu penuh dengan kedamaian, harapan baru, harapan yang indah di dalam Kristus. Kiranya dianugerahkan kesehatan, kekuatan di dalam segala hal, terkhusus kepada sang istri. Kiranya diberikan kandungan yang sehat, yang kuat, dan diberikan benih-benih janin yang kuat sampai lahir di dunia, menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, mengadakan Tuhan, mengasihi orang tua dan menghormati orang tua serta sesamanya. Kiranya masa depan keluarga kamu diberkati oleh Tuhan. Kiranya segala pergumulan persoalan rumah tanggamu diselesaikan oleh Tuhan. Kiranya keluargamu diberkati sehat kuat dalam segala hal.
Kiranya keluarga kami lepas dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, kuasa dunia, kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, bahkan ikatan-ikatan apapun yang tidak bersumber dari Tuhan, dijauhkan dan dihalau oleh kuasa Kristus. Terimalah berkat dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Simbolik-simbolik atau tanda-tanda untuk tindakan-tindakan simbolik. Sekarang mari kita saksikan suami istri ini yang sudah sah di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan seluruh hamba Tuhan yang hadir. Silakan saling berhadapan kepada pengantin atau pasangan suami istri. Mari kita saksikan pasangan ini saling memberikan ciuman kudus kepada pasangannya. Sebelumnya mari kita saksikan, dipersilakan suami membuka cadar sang istri. Silakan, jangan terburu-buru, dipelan-pelan saja. Lihat dengan cermat apakah sudah berubah atau palsu. Dilihat dulu, apa sudah benar, apa salah. Benar Pak tadi. Oke. Silakan kepada sang suami, berikan ciuman kudus kepada sang istri. Pegang pundaknya dulu, dua tangan, pundaknya dua. Berikan ciuman kudus, tahan sedikit. Jangan terlalu lama, sudah. Oke. Baik, saatnya kita saksikan sang istri memberikan ciuman kudus kepada suaminya yang tersayang. Silakan mundur. Suami mundur sedikit karena terlalu tinggi buat istri. Pegang pundaknya, sang suami pegang dua pundaknya. Berikan ciuman kudus. Tahan sedikit. Amin, sudah luar biasa. Baik, demikianlah mereka sudah saling memberikan ciuman kudus di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, pada hamba Tuhan. Terima kasih banyak. Selanjutnya, mari kita saksikan mereka untuk saling memasang cincin kepada sang kekasihnya. Sang suami memasang cincin kepada sang istri di tangan kanan jari manis. Lihat cincin ini. Cincin ini adalah tidak ada pangkal dan ujung. Demikianlah kasih Kristus yang tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah selesai. Demikianlah kasih seorang istri kepada suami yang tidak pernah berkesudahan. Selalu ada, selalu sehat, selalu syukur. Apapun situasinya, tidak akan pernah berubah cinta kasihmu kepada suamimu. Silakan dipasang cincin. Kepada suami, cincin ini adalah dipasangkan di jari manis tangan kanan. Perhatikan cincin ini, tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Demikianlah kasih Kristus yang abadi sejati.
Seperti itulah kasih-Mu kepada sang istri. Tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Dalam segala waktu, keburukan, kesakitan, kelimpahan, kesehatan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Bahkan kasih-Mu melimpah atas kehidupan sang istrimu dan suamimu. Silakan dipasang. Silakan menghadap kepada seluruh jemaat. Salah satu dari saudari dibantu. Mari kita perhatikan, mari kita lihat satu pasangan kekasih ini telah dipersatukan dalam pernikahan kudus. Kita dukung terus mereka supaya kehidupan rumah tangga mereka benar-benar kudus dan bahagia. Kalau sudah selesai, dokumentasi, kita lanjutkan. Silakan menghadap kembali ke tempat semula. Penyerahan surat nikah yang diterima oleh suami istri sebelum diserahkan kami baca sebelum. Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, surat nikah nomor 015/GKSI H-PK-1/2026. Majelis Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI menerangkan bahwa pemberkatan nikah selaku suami istri bagi kedua saudara tersebut di bawah ini. Laki-laki nama Alexander Daily, tempat tanggal lahir Lelewahu 6 November 1988. Nama ayah Beneami Daily, nama ibu Norida Daily. Perempuan sebagai istri nama Eka Putri Italiana, tempat tanggal lahir Bontang 12 Desember 1997. Nama ayah Asnadi, nama ibu Ana. Telah dilakukan di dalam kebaktian Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI, Jemaat Depsiba Bumi Indah Putrajaya Besar Kumis, wilayah Tangerang, Banten. Pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 oleh Gembala Jemaat Pendeta Faduwe Halawa STH MM. Adapun catatan sipil telah diselenggarakan sesuai dengan waktu yang direncanakan keluar. Tangerang, April 2000, Tangerang,
4 Januari 2026. Ketua Pendeta Padul Halawa SDMN, Majelis Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia, Sekretaris Fikar Soci Hasragula STH MM. Demikian pembacaan surah nikah ini, kami persilakan kepada sang suami istri untuk menerimanya. Adapun fotokopi yang telah kami lampirkan ini sebagai lampiran untuk mengurus kedukcapil akta nikah supaya pernikahan saudara-saudari terdaftar di Dukcapil. Silakan. Selanjutnya, mohon salah satu dibantu untuk menyimpan dulu sebentar. Selanjutnya mari kita saksikan tindakan selanjutnya, penyerahan Alkitab dari gereja diwakili oleh majelis. Dipersilakan. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin.